Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 56. Lillian Yates tampak seperti menahan amarahnya ketika dia melihat Harvey York memasuki rumah. Hei! Lama sekali membeli teh susu saja. Kenapa kau sangat lelet? Kakek Zimmer sudah menunggumu dan Mandy di vilanya, tahu? Mendengarkan penghinaan dari Lillian, Harvey tahu bahwa kerja sama antara keluarga Zimmer dan York Enterprise sedang dalam masalah. Keluarga Zimmer mungkin telah mempermalukan istrinya lagi. Kalau tidak, Lillian tidak akan bersikap buruk. Mandy juga khawatir saat ini. Dia segera duduk di Porsche Harvey saat Harvey kembali. Dia bahkan tidak sempat minum teh susunya. Harvey tidak banyak bicara dan dengan cepat menyalakan mobil. Dengan segera, Harvey, Mandy, dan Lillian datang ke Villa Zimmer. Kakek Zimmer telah memanggil mereka, orang-orang yang memiliki hak untuk berbicara di keluarga Zimmer. Wajah semua orang dipenuhi dengan amarah dan kekecewaan. Zack Zimmer sudah memberitahu mereka tentang kontrak palsu yang dibawa kembali oleh Mandy sore ini. Suami sampahnya bahkan membantunya bertindak pura-pura. Keluarga Mandy harus diusir kali ini. Hanya dengan begitu mereka bisa menenangkan amarah mereka. Mandy segera masuk ke lobi villa. Wajah mereka sinis ketika mereka melihat wajah cantiknya. Bahkan tampak semakin cemberut saat melihat Harvey berjalan di belakangnya. Itu semua gara-gara menantu yang tidak berguna ini. Kalau tidak, mana mungkin Zimmer berakhir seperti ini. Pemalsuan kontrak dapat menjadi pelanggaran serius dan bahkan akan mempengaruhi reputasi bisnis di masa depan. Inilah alasan mengapa kakek Zimmer sangat marah. Zack yang duduk di sebelah kakek Zimmer berdiri tanpa menunggu Mandy berbicara. Dia langsung mencibir dan menyerang Mandy dengan kata-katanya. Mandy, kau tidak tahu malu. Kau membawa kontrak palsu untuk menipu kakek Zimmer. Selain itu, kau adalah alasan mengapa aku diusir dari York Enterprise hari ini. Itu sangat memalukan bagi keluarga Zimmer. Sekarang jelaskan masalah itu atau kau tidak akan menjadi bagian dari keluarga Zimmer lagi. Zack terlihat emosi. Tentu saja Zack marah. Awalnya, dia ingin dipuji karena sudah melakukan tugas dengan baik, tapi sebaliknya dia tidak mendapatkan apapun, bahkan dia dipermalukan tanpa alasan di York Enterprise. Mandy tercengang sesaat. Dia tidak pernah mengira bahwa kontrak York Enterprise itu palsu. Kini dia panik sambil menduga-duga apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia berkata, mana mungkin? Kontrak itu diserahkan kepadaku oleh Nona Xavier. Bagaimana bisa itu palsu? Kalau begitu, kau harus menjelaskan kenapa aku diusir dari York Enterprise hari ini. Jangan bilang kalau York Enterprise hanya mengenalimu saja sebagai bagian dari keluarga Zimmer. Zack mencibir lagi dan lagi. Mandy terdiam beberapa saat. Dia sudah kesal ketika dia dihina. Terlebih lagi, dia dituduh lagi oleh Zack, matanya memerah dan mengeluh. Zack tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Dia kemudian berkata, reputasi keluarga Zimmer hancur karena kontrak palsumu. Mungkin kita bahkan tidak bisa berbisnis selamanya. Kalau aku jadi kau, aku akan menyerahkan perusahaan iklan milikmu sepenuhnya kepada keluarga Zimmer, lalu angkat kaki bersama suami tidak berguna ini. Zack lalu menunjuk ke arah Harvey. Mandy tidak memandang Zack. Dia menggigit bibirnya dan menatap kakek Zimmer. Dia berkata, kakek, kau tahu aku. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Zack tertawa sebelum kakek Zimmer berbicara. Dia mencibir. Mandy, kau memohon belas kasihan sekarang. Dengar ya. Kami sangat murah hati karena tidak membiarkanmu mengganti kerugian kepada keluarga Zimmer setelah kau dan suami tidak bergunamu itu menyebabkan masalah sebesar ini. Sungguh tidak tahu diri. Zack kemudian melihat kakek Zimmer. Kakek, menurutku mereka harus dikeluarkan dari keluarga Zimmer. Kalau tidak, reputasi bisnis keluarga Zimmer akan rusak. Siapa yang ingin berbisnis dengan kita nanti? Kita tidak bisa menghancurkan seluruh keluarga hanya karena dia. Semua orang mengangguk setuju dengan pernyataan Zack. Semua orang akan mendapatkan banyak keuntungan jika mereka mendapatkan investasi dari York Enterprise. Namun, dengan adanya masalah ini, banyak orang kesal dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Kakek Zimmer melihat dengan tatapan lebih dalam pada Mandy. Dia kemudian berkata setelah beberapa saat. Baiklah, lakukan saja. Mulai hari ini, keluargamu akan dikeluarkan dari Zimmer. Dengan begitu kau bukan lagi anggota keluarga ini. Kakek. Mandy sedih. Dia ingin menjelaskan, tetapi tidak tahu bagaimana dan apa yang harus dijelaskan. Lillian benar-benar tercengang. Dia berkata dengan sedih. Ayah, meskipun Mandy telah melakukan kesalahan, kau tidak bisa seenaknya mengeluarkan anggota keluarga kami adalah darah dagingmu. Bab 57, 58 dan ke-59. Dengan wajah datar, kakek Zimmer tidak merubah keputusannya. Mandy Zimmer lahir sebagai seorang gadis yang tidak dicintai. Sekarang, dia telah menyebabkan masalah besar. Mengusir keluarga mereka akan semakin membuat Mandy merasa tidak pernah dicintai dari keluarga Zimmer.
Tepat ketika Mandy dan Lillian Yates pasrah tak berdaya sambil kebingungan, Harvey York, yang awalnya hanya diam dan menonton di samping, tiba-tiba berdiri dan berkata, "Kakek, menurutku kau tidak adil." "Apa? Tidak adil?" Hahaha. Beberapa orang yang awalnya tegang tidak bisa menahan tawa di ruangan itu. Harvey sangat lucu. Apa yang akan dia lakukan kali ini? Apa dia pikir punya hak untuk berbicara sebagai menantu pecundang yang hanya menumpang hidup? Menyebut kakek sebagai orang yang tidak adil? Apakah dia bodoh? Apakah dia pikir keluarga adalah panggung akting? Kakek Zimmer adalah pria yang berpendirian teguh. Dia selalu melakukan apa yang sudah dia putuskan. Beraninya menantu pecundang ini menilai kakek sebagai orang yang tidak adil. Pandangan semua anggota keluarga kini tertuju pada Harvey. Mereka menganggap Harvey sudah gila. "Apa katamu?" Kakek Zimmer mengerutkan kening. Dia menatap Harvey tidak senang. Harvey mengucapkan setiap kata dengan tegas. "Insiden tentang kontrak itu belum diselidiki secara menyeluruh. Kakek mengatakan bahwa itu adalah kontrak palsu dan menyalahkan istriku. Kakek bahkan mau mengambil kembali perusahaan yang berada di bawah namanya dan mengusir kami dari keluarga Zimmer. Kenapa terkesan kau tidak menanggapi masalah ini dengan serius?" Kakek Zimmer mencibir dan menatap Harvey. "Jadi, maksudmu aku gagal melihat kebenaran dan telah salah menuduh Mandy? Lalu sekarang kau, cucu menantu yang hanya menumpang di rumahku, berani mengajarkanku dan menasihatiku bagaimana cara untuk mengambil sebuah keputusan dan melihat kebenaran?" Harvey dengan cepat dan tepat mengangguk, membuat kakek Zimmer semakin emosi. Zack Zimmer tidak bisa lagi menahan diri. Dia memukul meja dan mencaci. "Kau pikir kau siapa? Kami sedang rapat keluarga di sini. Sejak kapan kau memiliki hak untuk berbicara dan bahkan memberitahu kami apa yang harus dilakukan?" Harvey mengangkat kepalanya dan menatap Zack dengan sinis. "Aku hanya meminta kakek Zimmer menyelidiki masalah ini dengan jelas sebelum menyimpulkan dan membuat keputusan. Kau merasa bersalah? Atau jangan-jangan sebenarnya kaulah yang mengacaukannya, lalu menyalahkan Mandy karena kau tidak mau disalahkan? Omong kosong!" Zack langsung mengumpat. Dia ingin menampar wajah Harvey. Namun, dia tiba-tiba menahan diri karena takut ketika memikirkan parahnya dia dianiaya saat insiden Don terakhir kali. Dia ketakutan saat ini. Dia tidak berani melangkah maju, hanya menatap Harvey sambil cemberut. Harvey masih menatap Zack dengan dingin lalu berkata, "Jika bukan kau, kenapa kau begitu marah?" Zack tidak bisa lagi menahan emosinya. Dia berkata, "Harvey, beraninya kau memfitnahku. Lihat saja, aku akan menyuruh seseorang untuk membunuhmu." Bab 58. Harvey York tersenyum. "Zack, kau kira tidak ada yang tahu apa yang sudah kau lakukan? Kau tahu apa? Apa yang akan dilakukan oleh seorang petugas kebersihan sepertimu?" Zack Zimmer berteriak, "Kakek, orang ini mau mengacau di sini. Cepat minta seseorang untuk mengusirnya." Sementara itu, kakek Zimmer berkata dengan sombong, "Harvey, aku memberimu kesempatan hidup di sini karena kau masih dianggap sebagai anggota keluarga. Sekarang berlutut dan minta maaf pada Zack. Kalau tidak, jangan salahkan aku untuk bersikap kasar terhadapmu." Kakek Zimmer bahkan tidak melihat ke arah Harvey ketika dia mengatakan hal ini. Semua anggota keluarga juga bersikap angkuh saat mereka melihat lelaki tua itu mengatakannya. Dia yakin pencabutan investasi itu terjadi karena kecurangan kontrak. Dia tidak memikirkan ada kemungkinan lain. "Berlutut pecundang. Patuhlah dan berlutut. Kami sudah baik hati memberimu belas kasih. Zack, suruh dia berlutut. Jika dia tidak berlutut, dia tidak akan bisa keluar dari rumah ini. Ya, dia hanya sampah. Dia bahkan mengatur kita apa yang harus kita lakukan. Dia pikir dia siapa?" Di saat yang sama, Lillian yang berada di samping Harvey berbicara dengan cemas. "Harvey, cepatlah minta maaf pada kakek. Kau malah membuat situasi semakin rumit daripada memberikan solusi. Aku seharusnya tidak membawamu ke sini." Mandy juga sangat cemas. "Harvey, jangan bicara omong kosong." Mandy sangat putus asa saat ini. Dia awalnya mengira suaminya akhirnya membuat sedikit kemajuan. Namun, masih belum cukup. Bisakah dia tidak membuat kakek Zimmer agar tidak marah? Ia bahkan menuduh Zack di saat yang kritis seperti saat ini tanpa ada bukti. Apa dia pikir dia akan membantu jika berbuat seperti ini? Tatapan mata Lillian semakin sinis. Harvey sungguh tidak berguna. Memang, dia mengendarai Panamera. Lalu, dia hanya seorang pengemudi. Dia tetaplah sampah yang tidak berharga. Situasi sebelumnya sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Mandy. Sekarang, Harvey memperburuk keadaan yang malah lebih merugikan. Lillian tahu bahwa dia tidak dapat mengambil tindakan saat ini. Seandainya bisa, dia ingin sekali menampar wajah Harvey lagi. Namun, hanya Harvey yang tetap tenang sementara yang lain mengejek seolah-olah tidak peduli. Dia pasti tidak punya niat untuk berlutut. Sebagai gantinya, dia menatap kakek Zimmer dengan penuh keyakinan. Bab 59. Kakek Zimmer mencibir dan berkata, "Panggil penjaga keamanan. Dia harus berlutut." Meskipun dia tetap menolak, dia harus berlutut. Seseorang segera mengeluarkan ponselnya dan memanggil penjaga keamanan di kediaman Zimmer yang berdiri di dekat pintu. Petugas keamanan itu bergegas masuk dan segera bertindak. "Kenapa terburu-buru? Kau bahkan tidak memberiku kesempatan bicara.
Kau takut padaku? Harvey Yok tersenyum. Dia kemudian mengangkat ponsel Mandy dan membuka aplikasi untuk mencari sesuatu. Setelah itu, dia memutar video dan menyambungkan video tersebut di televisi besar yang terpasang di aula rapat. Berita hari ini telah ditemukan bukti baru dari kejadian di Yok Enterprise yang sedang viral di media sosial. Pihak Yok Enterprise mengungkapkan bahwa pria yang berasal dari keluarga Zimmer ini diusir dari Yok Enterprise karena dia melakukan pelecehan seksual terhadap karyawan resepsionis di perusahaan. Perusahaan tidak datang untuk mengklarifikasi masalah tersebut untuk melindungi karyawan mereka. Namun mereka menyatakan bahwa mereka berhak melapor ke polisi. Semuanya silahkan menonton videonya. Segera gambar di layar berubah dan kebetulan itu adalah rekaman kemanan ruang resepsionis Yok Enterprise. Di layar, terlihat Zack Zimmer sedang menganiaya gadis muda di meja resepsionis dengan tatapan cabul dan dia segera dihentikan oleh Yvonne Xavier. Kemudian, beralih ke rekaman Zack yang diseret keluar dari gerbang perusahaan oleh dua penjaga kemanan. Dalam adegan itu, video diberhentikan tiba-tiba, seluruh layar menjadi hitam, beberapa orang yang menontonnya kini tercengang. Gambarnya memang agak kabur, tapi dapat dikenali bahwa mereka semua berasal dari keluarga Zimmer dan mengenal satu sama lain. Orang dengan perilaku tidak senonoh di Yok Enterprise itu sangat mirip dengan Zack. Ini, apa yang sedang terjadi? Meskipun kakek Zimmer sudah renta, namun dia masih bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi pada video yang ditampilkan pada TV besar tersebut. Dia kemudian mulai bingung. Harvey tidak menjawabnya. Dia hanya sedikit tersenyum dan melirik Zack. Saat ini, Zack bergidik dan wajahnya menjadi pucat. Dia pikir dia bisa lolos saat pertama kali melihat videonya. Namun, ketika dia terus menatap adegan yang dihentikan itu, dia sendiri kini yakin bahwa dirinya lah orang yang ada di video itu. Pada saat ini, Zack sedang berada di ambang kehancuran. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia sudah menjadi viral di media sosial. Ini terlalu berlebihan baginya. Jika Yok Enterprise menelepon polisi, hidupnya akan hancur total. Dia akan didakwa melakukan tindakan penganiayaan dan tersangka pelecehan. Tidak bisa mengelak lagi. Harvey tersenyum dan melanjutkan. Video ini sudah menjadi trending di media sosial sejak siang ini. Aku rasa orang ini tampak familiar tapi tampaknya tidak perlu ragu lagi siapakah dia. Lalu aku mendengar bahwa Yok Enterprise telah mencabut investasi untuk keluarga Zimmer. Aku punya asumsi dan kesimpulan tapi, aku tidak tahu apakah kakek ingin mendengarkannya. Kakek Zimmer yang sempat naik pitam kini menjadi penasaran. Kapakan? Kakek, coba bayangkan jika keluarga kelas 3 atau kelas 4 datang untuk meminta kerja sama denganmu tetapi dia melecehkan salah satu karyawan wanita di Zimmer. Apakah kau masih akan bekerja sama dengan mereka? Harvey beranalogi. Meskipun kakek Zimmer cemberut, dia menyahut dan menjawab. Tidak. Bukankah masalah ini sudah terpecahkan? Harvey mengangkat bahu. Istriku sudah melakukan negosiasi kontrak, tetapi ada orang yang mengambil keuntungan dalam kesempitan dan bahkan pergi ke perusahaan untuk menganiaya salah satu karyawan perempuan di sana. Mungkin karyawan wanita itu adalah pacar CEO. Harvey merasa sedikit bersalah saat menyampaikan pemikirannya. Dia melirik Mandy dan melihatnya tenggelam dalam pikirannya. Dia kemudian melanjutkan. Jadi, bagaimana alasan tepatnya kontrak ini gagal? Bukankah jawabannya sangat jelas? Ekspresi Zack berubah. Dia memelototi Harvey dengan tajam, tampak amarah memuncak dari wajahnya. Harvey, pikirkan tentang konsekuensi dari apa yang kau katakan. Menunjukkan video dan mengatakan bahwa itu adalah aku, bahkan mengatakan bahwa kerja sama dengan Yok Enterprise dihentikan karena aku. Kau harus mengerti apa konsekuensinya memfitnahku. Zack mengancam, dia mencoba menutupi rasa paniknya. Sementara itu, kakek Zimmer berkata dengan tegas. Zack benar. Ini bukan hal sepele. Harvey, dari mana kau mendapatkan video ini? Apa kau membayar seseorang untuk membuatnya karena ingin membantu Mandy istrimu? Pada saat ini, meski sudah ditunjukkan dengan bukti, kakek Zimmer masih menolak untuk percaya bahwa investasi tersebut dibatalkan karena cucunya yang dia bangga-banggakan selama ini menganiaya seorang gadis di meja resepsionis. Anggota keluarga Zimmer yang lain hanya saling memandang. Namun, kemudian seseorang berkata setelah beberapa saat. Itu benar. Gambarannya sangat kabur. Meskipun agak mirip dengan Zack, mungkin saja itu bukan dia. Bab 60, 61 dan ke-62. Ya, Zack adalah seorang pria muda dan kaya. Dia bisa mendapatkan wanita yang dia inginkan dengan mudah. Dia tidak harus melakukan hal seperti itu. Harvey, apakah kau sengaja membuat video ini demi Mandy agar dia bisa lepas dari tanggung jawabnya? Jika benar, maka kami tidak akan mempercayaimu lagi. Bisa-bisanya kau berbuat sedemikian rupa agar kami percaya. Anggota keluarga Zimmer yang lain pun tidak terlalu percaya pada Harvey. Karenanya, ketika mereka melihat kakek Zimmer berpihak pada Zack Zimmer, mereka juga langsung berada pada pihak Zack. Baik jika kau memaksa. Harvey Yok mencibir. Dia kemudian melirik Mandy yang sedikit bingung saat itu dan berkata, Sayang, kau punya nomor telepon Nona Xavier? Ya, dia memberi aku kartu namanya waktu itu. Ucap Mandy yang masih belum sepenuhnya sadar setelah suaminya membeberkan apa yang sebenarnya terjadi. Bagus. Aku akan menelpon Nona Xavier di depan semua orang dan bertanya kenapa dia tidak bekerja sama dengan kita. Lalu kita akan mengetahui jawabannya. Harvey menantang dengan optimis. Baik. Mata Mandy berbinar. Dia tidak pernah memikirkan ini sebelumnya.
Saat ini, wajah Zack semakin pucat. Dia berteriak, Mandy, ini sangat memalukan bagi keluarga. Kau masih ingin mempermalukan dirimu sendiri? Kau bisa menerima penghinaan seperti itu, tapi kami keluarga Zimmer tidak bisa. Mandy menatap Harvey. Harvey tersenyum dan berkata, jika kau dihukum seumur hidup untuk sesuatu yang tidak kau lakukan, apa kau akan menerima begitu saja? Harvey, beraninya kau masih mengganggu masalah keluarga Zimmer? Aku akan membunuhmu. Zack tidak bisa lagi menahan kali ini. Dia bergegas dan menendang ke arah tempat Harvey berdiri. KRAKKK. Harvey langsung menendang lutut Zack dengan cepat. Pemuda kaya yang hanya pandai berjudi dan minum ini hanya bisa berteriak kesakitan dan jatuh ke lantai. Dia kemudian meratap kesakitan dengan keras. Harvey! Beraninya kau! Kau sudah keterlaluan. Orang-orang di aula itu sebelumnya selalu berbicara menentang Harvey, tetapi melihat tendangan yang dilakukan pada Zack, telah membuat mereka takut, bahkan penjaga keamanan pun sedikit takut untuk melangkah maju. Bab 61. Harvey tidak memperdulikan mereka. Dia berpaling ke arah Mandy dan berbicara dengan lembut. Hubungilah dia dan nyalakan mode pengeras suara. Percayalah kepadaku. Terdengar suara ponsel berdering. Keluarga Zimmer yang awalnya berisik segera saling memandang satu sama lain dan suasana berubah menjadi hening. Mereka terdiam dan menantikan jawaban. Bahkan kakek Zimmer yang selalu bangga terhadap Zack secara mengejutkan menahannya. Itu karena fakta bahwa dana investasi $50 juta sangat penting. Jika mereka tidak memiliki dana investasi itu, Zimmer mungkin akan roboh. Halo, apa kabar? Saya Yvonne Xavier, sekretaris CEO York Enterprise. Boleh tahu dengan siapa saya berbicara? Setelah beberapa saat, mereka mendengar suara seorang wanita yang terdengar seperti seorang profesional dan ramah. Wajah indah Mandy dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia kemudian berkata, Nona Xavier, halo. Saya Mandy dari Zimmer. Kita sudah bertemu kemarin. Oh, ini Nona Zimmer. Suara Yvonne kini terdengar lebih ketus. Terus terang, CEO kami tidak berkenan memiliki hubungan apapun dengan Zimmer. CEO bahkan mengklaim bahwa dia ingin Zimmer bangkrut. Jadi tolong jangan menghubungi aku lagi. Ini sungguh membuatku tidak nyaman. Mendengar itu, seluruh anggota keluarga Zimmer menarik nafas panjang karena cemas, terutama kakek Zimmer. Dia tampak muram dan marah. Saat itu, dia tidak berani mengatakan apapun. Itu karena York Enterprise termasuk dalam keluarga terbesar di Southside, keluarga Yorks. Keluarga seperti itu tentunya bisa dengan mudah membuat keluarga yang kurang bergengsi seperti Lima menjadi bangkrut dengan mudah. Nona Xavier, saya tahu saya tidak tahu malu. Tapi tolong jangan tutup panggilanku dulu. Saat itu, Mandy agak gugup. Nona Xavier yang baru sekali bertemu dengannya ternyata cukup menakutkan. Aku ingin bertanya tentang sesuatu. Kami sudah jelas menandatangani kontrak kemarin. Mengapa perusahaan Anda bersikap dingin terhadap kami hari ini? Anda tidak hanya membatalkan kerjasama, tetapi Anda juga ingin membuat kami bangkrut. Ketika Mandy mengangkat topik kebangkrutan, semua orang di keluarga Zimmer menjadi pucat. Jika Zimmer bangkrut, maka mereka semua tidak akan punya apa-apa. Yvonne tampak ragu-ragu sejenak. Dia kemudian menghela nafas dan berkata, baik, akan saya jelaskan. Awalnya CEO cukup tertarik dengan proyek yang Anda tawarkan, jadi dia langsung menandatangani kontrak dengan Anda kemarin. Tapi masalahnya keluarga Zimmer bertindak terlalu jauh dan sangat kelewatan. Anda mengubah penanggung jawab proyek tersebut pada menit terakhir. Bukankah Anda seharusnya berdiskusi dengan kami terlebih dahulu sebelum Anda mengubah penanggung jawab kontrak? Lalu apa yang salah dengan penanggung jawab sebelumnya? Karena pengganti Anda itu berani-beraninya menggoda dan melecehkan pacar CEO, saya rasa Zimmer pantas mendapatkannya. Setelah menjelaskan itu dengan singkat, Yvonne langsung menutup panggilan itu. Namun kenyataannya, Yvonne sedang berolahraga di gym. Penampilannya yang cantik lebih terlihat ketika dia mengenakan pakaian olahraga yang cukup ketat. Dia kemudian menjulurkan lidahnya setelah selesai berakting di telepon tadi. Tugas yang diminta CEO kulakukan dengan senang hati. Menyenangkan sekali, aku ingin tugas seperti ini lagi selanjutnya. Bab 62. Di kediaman Zimmer. Orang-orang anggota keluarga Zimmer saling memandang tanpa daya. Setelah beberapa saat, banyak dari mereka menatap Zack. Saat itu, seluruh kebenaran terungkap. Harvey tersenyum tipis dan dia mundur ke sudut. Apa yang akan terjadi selanjutnya bukanlah urusannya lagi. Jika Zimmer tidak bodoh, mereka harusnya tahu tindakan apa yang tepat untuk dilakukan selanjutnya. PLAKK. Terdengar sebuah tamparan. Kakek Zimmer melangkah maju dan berjalan menuju Zack. Dia kemudian menampar Zack secara langsung dan keras. Namun saat itu, Zack hanya menyentuh wajahnya dan tidak berani mengatakan apapun. Dasar tidak berguna! Kau mengecewakanku! Sia-sia sudah aku membesarkanmu sebagai ahli waris. Tapi kau... Kakek Zimmer sangat marah sehingga tubuhnya gemetar. Kakek, aku tidak bermaksud hal itu terjadi. Aku berbicara dengan resepsionis itu sebentar. Siapa yang tahu bahwa dia pacar CEO? Saat itu juga, Zack sangat menyesalinya. Percuma. Kita harus datang ke sana dan segera menyelesaikan masalahnya. Masih ada waktu untuk mengubahnya. Kita harus mengambil inisiatif daripada diam di sini dan tidak melakukan apa-apa. Ekspresi wajah kakek Zimmer berubah.
Setelah beberapa saat tiba-tiba dia mendongak dan tersenyum pada Mandy. Mandy, sepertinya Nona Xavier sangat baik padamu barusan. Kau saja yang pergi ke York Enterprise untuk meminta maaf besok. Tidak bisa! Sebelum Mandy bisa merespon, ada seseorang yang berteriak. Mereka berbalik dan segera merasa jijik. Kenapa si sialan ini bicara lagi? Ini bukan saatnya dia mengatakan pendapatnya. Harvey, apa hubungannya denganmu? Kau hanya orang luar. Tidak ada yang bicara denganmu. Kau sungguh tidak berguna. Seseorang memarahinya. Jangan mengira bahwa kami akan mendengarkanmu karena kau menemukan video entah dari mana dan menggunakannya sebagai bukti tadi. Kami tidak akan membutuhkan orang yang tidak berguna untuk memberikan pendapatnya di sini. Itu benar kakek sedang berbicara dengan Mandy. Apa hubungannya denganmu? Loh, kenapa itu bukan urusanku? Mandy adalah istriku. Dia dianiaya tanpa alasan di sini. Baru saja kalian menghakimi Mandy, lalu langsung memintanya untuk bertanggung jawab demi kepentingan kalian. Kalian bahkan memintanya untuk pergi ke sana secara pribadi untuk memohon maaf. Ada apa dengan kalian ini? Kata Harvey. Istri? Mendengar apa yang baru saja dikatakan Harvey, sebagian besar anggota keluarga Zimmer tertawa. Bab 63 dan ke-64. Harvey, di mana kau taruh martabatmu? Kau hanya membuat malu keluargamu di sini. Kamu bertindak seperti seorang kepala keluarga di sini. Apa menurutmu kau berhak untuk mengeluarkan dan mengutarakan pendapatmu? Sean melangkah maju dan memandang remeh Harvey. Gara-gara Harvey, putra kesayangannya dipermalukan di depan banyak orang. Karena itu dia sangat membenci Harvey. Apakah kau berbicara atas nama Mandy? Apakah kalian sudah sepakat? Meskipun dia setuju, mertuamu pun belum bicara. Apa hakmu untuk bicara di sini? Kau bahkan tidak tahu apa itu kesopanan. Enyahlah! Sean memelototi Harvey dengan rasa jijik. Sean, apa yang Harvey katakan benar. Kali ini Mandy tidak boleh pergi. Tiba-tiba, Lillian angkat bicara. Kau, apa tadi yang kau katakan? Sean menunjuk ke Lillian. Dia sangat marah bahkan jarinya gemetar sekarang karena emosi. Lalu bagaimana dengan kau dan aku, Sean? Kau tidak memberikan penjelasan kepada kami setelah menuduh Mandy yang tidak-tidak. Kau bahkan menyatakan langsung bahwa kau ingin mengeluarkan kami dari keluarga Zimmer. Sekarang kau menyadari bahwa hanya putriku yang bisa menyelamatkan Zimmer. Kau bahkan tidak berniat meminta maaf kepada kami soal itu, tetapi kau malah bersikap angkuh. Apa kau lupa sebab Zimmer menjadi seperti ini sekarang? Itu karena putra kesayanganmu. Lillian nampak sangat marah dan meluapkan segalanya, dia sudah lama merasa diperlakukan tidak adil. Hari itu, akhirnya dia menemukan kesempatan yang tepat untuk melampiaskan amarahnya selama ini. Harvey menatap Lillian dengan bingung. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Lillian akan berpihak padanya dan mendukungnya. Sean membisu untuk sesaat. Lagi pula, apa yang dikatakan Lillian adalah fakta yang tak terbantahkan. Sebelum Sean bisa melanjutkan, kakek Zimmer berusaha tenang. Dia kemudian berkata, Lillian, betul Zack yang melakukan kesalahan di sini. Tapi kita adalah keluarga, kita berada di situasi yang sama. Jika Zimmer bangkrut, apakah kau dapat keluar dari sini dengan aman dan sehat? Kau tidak hanya melakukannya untuk kepentingan Zimmer, tapi juga untuk dirimu sendiri. Bukankah normal melakukan sesuatu untuk keluargamu sendiri? Lillian tetap membatu dan tidak mengatakan apa-apa. Kakek Zimmer melanjutkan. Sean, minta maaf kepada mereka. Ekspresi wajah Sean berubah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya membuat keputusan dan menghampiri Lillian. Kakak ipar, kami memang ceroboh tadi. Kami salah telah menuduh Mandy. Aku akan meminta maaf atas nama keluargaku. Sean adalah kepala keluarga Zimmer dan dia selalu mengambil peran dominan. Dia tidak pernah membungkuk kepada siapapun kepada anggota Zimmer sebelumnya. Pada saat itu, dia merasa sangat rendah karena meminta maaf kepada Lillian. Dia benar-benar dipermalukan. Tapi kakek Zimmer telah berbicara dan memberikannya perintah dan dia tidak berani menunjukkan rasa keberatan. Kakek Zimmer melihat itu juga dari sampingnya dan berkata, Lillian, sudah. Mari kita selesaikan. Kami semua bertindak demi Zimmer. Jika Zimmer bangkrut, kau pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Tetapi jika kita dapat bekerja sama dengan York Enterprise, maka keluarga kita akan menjadi lebih baik. Bab 64. Lillian mempertimbangkannya sebentar dan dia menyadari bahwa itu cukup masuk akal. Alasan yang disampaikan oleh kakek Zimmer sangat kuat karena jika memang keluarga Zimmer bangkrut, dia tidak akan menikmati kehidupan mapan lagi. Oke. Setelah memikirkan hal itu beberapa saat, Lillian mengangguk dan menyetujui itu. Tidak bisa! Akhirnya, Harvey yang berdiri di sampingnya berbicara lagi. Pada saat itu, semua orang dari keluarga Zimmer menatap dengan marah ke arah Harvey, termasuk Lillian. Zimmer telah mendiskusikannya dengan baik. Kenapa masih saja si pecundang ini membuat masalah? Apakah kau tidak sadar diri? Lillian berkata dengan murka. Harvey, pergilah. Bukan hakmu untuk berpendapat. Bu, aku berbicara atas nama Mandy. Aku ingin memperbaiki masalah yang telah dituduhkan kepadanya. Awalnya dialah yang menandatangani kontrak York Enterprise. Tapi Zimmer sama sekali tidak peduli tentang hal itu dan mereka langsung mengubah penanggung jawabnya. Sekarang seluruh kerjasama hancur dan Zimmer ingin Mandy pergi dan menyelesaikannya sendiri lagi. Apa maksudnya? Harvey melanjutkan.
Bukankah seharusnya kau memberikannya penjelasan yang tepat? Jangan bilang nanti ketika Mandy pergi dan mendapatkan investasi lagi, kau akan mengubah penanggung jawabnya lagi. Begitu? Lalu Mandy kau anggap apa? Apa kau anggap Mandy hanya pesuruh bagimu? Kau pikir kau siapa, Harvey? Beraninya kau mengoreksi kakek? Zack akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membalas memarahi Harvey dengan nada tinggi. Namun nyatanya, Zack memang memiliki niat tersebut. Jika Mandy benar-benar mendapatkan kembali investasinya, dia akan menjadi orang yang akan bertanggung jawab lagi karena kakek Zimmer selalu memujanya. Lillian nampak berpikir. Benar juga, dia bahkan tidak terpikirkan hal itu sebelumnya. Harvey, sebaiknya kau pergi sekarang. Atau jangan salahkan jika kami bersikap kasar kepadamu. Ucap Sean dengan tegas. Tapi sebenarnya dia sangat ketakutan karena Harvey tahu niatnya. Harvey tidak ingin mempermasalahkan mereka. Dia hanya menatap kakek Zimmer dan berkata, "Kakek, kau harus yakin pada satu hal. Lihatlah situasinya saat ini, apa menurutmu ada yang mampu dan memiliki kemungkinan untuk membalikan keadaan selain Mandy?" Sang kakek menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian berkata, "Itu benar. Lalu kenapa? Mandy adalah salah satu dari Zimmer. Dia juga mewakili kepentingan para Zimmer. Selain itu, semua yang dia miliki atau yang dia gunakan adalah milik Zimmer, padahal kau hanya menumpang. Di saat masa kritis sekarang ini, memangnya kenapa jika Mandy yang bertindak atas nama Zimmer? Tentu bukan masalah jika Mandy harus bertindak demi keluarga ini. Tapi kau perlu memahami bahwa setiap orang membutuhkan alasan yang masuk akal jika mereka diminta untuk melakukan sesuatu." Harvey berkata dengan tenang. "Apa gunanya hanya memakai orang biasa saja sebagai perwakilan dari Zimmer yang pergi ke York Enterprise untuk bernegosiasi? Jika ketua Zimmer sendiri yang pergi ke sana secara langsung untuk meminta maaf kepada mereka dengan benar, mungkin York Enterprise akan berpikir bahwa Zimmer cukup tulus melakukan itu." "Kau!" Kakek Zimmer terkejut. Kenapa Harvey bisa begitu berani dan mengatakan sesuatu seperti itu? Dia orang yang tidak kenal takut. Tentu saja, jika kakek Zimmer terlalu tinggi untuk turun tangan menangani masalah ini, CEO juga sudah cukup. Bagaimanapun, seseorang yang menjabat posisi tinggi di perusahaan harus mewakili Zimmer. Harvey tersenyum bahagia. "Berhenti berhayal!" Sean berdiri memarahi Harvey. Sean adalah CEO Zimmer dan sepertinya Harvey sedang menyindir Sean. "Diam!" Kakek Zimmer menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian menatap Lillian dan berkata, "Lillian, aku yakin orang yang tidak berguna ini tidak bisa mengatakan hal-hal seperti ini. Apakah ini idemu?" Awalnya, Lillian ingin menentang itu. Namun ketika dia memikirkan tentang jabatannya sebagai CEO Zimmer, dia memaksakan senyum dan berkata, "Kakek, aku hanya mempertimbangkan kesejahteraan Zimmer. Jika kau ingin Mandy di posisi itu, perintahkan saja dia mengambil kembali surat kontraknya. Jika dia berhasil, dia akan menjadi CEO kita selanjutnya." Kakek Zimmer menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan dengan cepat tanpa basa-basi. "Terima kasih, Kakek Zimmer." Harvey tersenyum bahagia dan puas. Di ruang tamu rumah Mandy, Lillian memandangi Harvey. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Harvey, mengakulah, siapa yang menyuruhmu berpendapat begitu di depan keluarga Zimmer?" Mandy pun memandang suaminya dengan curiga. Dari apa yang dia ingat, ini adalah pertama kalinya dia bertindak bersikeras dan teguh pada pendiriannya. "Bu, menurutku tidak mudah bagi Mandy untuk mendapatkan investasi itu. Tapi jasa dan upayanya telah direnggut oleh Zack. Menurutku itu tidak adil bagi Mandy, jadi aku bertindak atas namanya." "Apa itu salah?" Harvey menjawab lembut. Lillian mengerutkan kening. "Kalaupun kami mau memperjuangkan sesuatu, kami bisa melakukannya sendiri. Apa hakmu bicara seperti itu? Yang lain mungkin berpikir bahwa aku tidak mengajari dan mendidikmu dengan baik. Dengar, jangan lakukan itu lagi nanti. Atau aku robek mulutmu." Harvey tersenyum tipis, dia tidak peduli tentang itu. Dia sudah terbiasa selama 3 tahun ini selalu dianggap remeh oleh anggota keluarga Zimmer. Namun, Mandy berkata dengan lembut, "Bu, Harvey melakukan hal yang benar tadi. Jika kita pergi ke York Enterprise untuk mendapatkan kembali investasi itu tanpa alasan yang jelas dan Zack mengklaim penghargaan atas usaha kita, kita pasti akan sangat marah. Sekarang, aku akan menjadi CEO Zimmer asalkan aku bisa mendapatkan kembali investasinya. Bukankah itu hal bagus, bukan?" Mandy tidak bodoh. Dia mengerti bahwa jika dia tidak mengambil kesempatan itu untuk mendapatkan hak berbicara di Zimmer, keluarga mereka mungkin benar-benar akan dikeluarkan dari Zimmer di masa depan. Lillian tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, "Aku tidak bisa apa-apa lagi jika kau sudah bilang begitu. Mandy, ayahmu sedang berbisnis di luar negeri. Dia tidak akan pulang untuk beberapa lama. Kita perlu bertindak hati-hati pada keluarga Zimmer. Hal yang sama akan selalu terjadi dan bisa saja terulang dalam keluarga besar. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka mungkin akan dicemooh atau disakiti oleh anggota keluarga mereka sendiri." Bab 65 dan ke-66. Mandy akan diangkat sebagai CEO asalkan dia mendapatkan kembali kontraknya. Kabar itu sudah menyebar ke seluruh anggota keluarga Zimmer. Banyak dari mereka yang terkejut mendengar hal itu. Tetapi mereka tidak banyak bicara karena mereka tahu bahwa Lima mungkin akan benar-benar bangkrut jika mereka tidak memiliki dana investasi itu. Bagi sebagian besar dari mereka menganggap tidak masalah soal siapa yang berkuasa selama mereka selalu dapat mempertahankan kehidupan yang mewah dan berkecukupan.
Adapun keluarga Zack, baik ayah dan anaknya yang duduk berseberangan, mereka saling memandang dan sama sekali tidak dapat berkutik. Zack tampak memendam dendam. Dia kemudian berkata, "Ayah, semua orang dari keluarga paman hanyalah pecundang. Isinya hanya orang-orang yang tidak tahu berterima kasih bahkan berpihak pada orang luar. Mereka tidak hanya berdiri dan menyaksikan Harvey mempermalukanku, mereka ingin mengambil posisi sebagai CEO hanya karena investasi brengsek itu. Mereka menindas kita habis-habisan." Sean terfokus pada satu hal. Kakek Zima berbuat benar tentang satu hal. Investasi ini sangat berarti dan penting bagi kita. Selain itu, kita harus memikirkan cara untuk memperbaiki hubungan kita dengan York Enterprise. Selama kita mendapatkan investasi, apa salahnya jika aku memberikan posisi itu pada Mandy? Tapi, ekspresi wajah Zack berubah. Justru, bukankah berarti kita telah membiarkan wanita-wanita itu menang dan berkuasa? Ya, lalu kenapa kalau mereka yang menjabat? Jangan lupa, bagaimanapun mereka hanyalah pecundang. Mana bisa seorang wanita memimpin keluarga Zima? Kakek Zima membuat keputusan itu karena dia terpaksa melakukannya di situasi kritis sekarang ini. Selama kita mendapatkan investasinya, kakek Zima tetap yang akan membuat keputusan terakhir. Kau pikir kakek sebodoh itu? Mana mau dia memberikan posisi penting itu pada wanita? Tapi aku rela untuk disalahkan dan akan mengundurkan diri nanti. Kau juga harus ingat tetaplah berperilaku baik. Tidak masalah jika kita menyerahkan posisi CEO, tetapi tetap kaulah yang harus bertanggung jawab atas proyek ini. Selama kita memiliki proyek itu, Zima ada di genggaman kita. Ucap Sean dengan yakin. Mendengar itu, Zack menjadi senang. Dia kemudian berkata, "Berarti kita bisa gunakan 50 juta dolar itu sesuka kita." Ya, kurang lebih begitu. Tapi kita tetap perlu membangun pusat perbelanjaan. Itulah pondasi bisnis Zima di masa depan. Selama kita membangun pusat perbelanjaan itu, kita tidak harus menunggu bertindak sesuai perintah. Sean mempunyai rencana terselubung untuk mendominasi proyek dan menguasai uang itu. Apa yang terjadi tadi sangat membuatnya kesal. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan si menantu pecundang itu? Kita juga perlu memberinya pelajaran, rencana kita hancur berantakan hari ini karena dia, kata Zack dengan kejam. Sean mengerutkan kening, jangan bodoh. Mana mungkin orang yang tidak berguna itu bisa memikirkan hal begitu? Jika tebakanku benar, Lillianlah yang merencanakan semua itu secara diam-diam. Harvey hanyalah salah satu pionnya. Kita harus lebih waspada terhadap wanita itu mulai sekarang. Baik. Zack sangat setuju dengan pendapat ayahnya. Seluruh keluarganya adalah pecundang. Sekarang pamanmu masih tinggal di luar negeri. Tidak mungkin kakek Zima membiarkan mereka bertanggung jawab atas perusahaan. Singkatnya, kita akan membicarakannya setelah mendapatkan investasi. Biarkan saja mereka merasa puas selama beberapa hari ini. Sean tampak terobsesi. Dia bukan tipe orang yang diam dan tidak melakukan apa-apa, hanya menunggu datangnya hal yang tidak dapat diprediksi. Dia mulai memikirkan jalan keluar sekarang. Hari berikutnya, di lantai dasar York Enterprise. Di pagi buta, Harvey pergi membeli sepeda listrik dan mengendarainya ke perusahaan. Tidak ada pilihan lain. Hari ini, Mandy akan datang ke perusahaan untuk menegosiasikan investasi. Jika dia mengendarai Porsche ke sana, identitas dan statusnya mungkin akan terungkap. Saat dia memarkirkan sepeda listriknya di tempat parkir eksklusif untuk CEO, dia mendengar suara yang familiar dari belakangnya. Orang itu berteriak, "Hei, yang pakai sepeda listrik? Kau gila? Kau tidak lihat ini tempat parkir eksklusif untuk CEO? Pergi dari sini!" Howard tampak frustasi. Sehari sebelumnya, dia mengetahui bahwa dia telah diturunkan menjadi penjaga keamanan. Oleh karena itu, dia mengalami malam yang buruk. Namun hari itu, ia masih tetap tegar dan bertugas di kantor barunya. Tidak ada pilihan lain. Bagaimanapun, dia tidak berani menyenggol York Enterprise. Perusahaan memintanya menjadi satpam, dia haruslah mematuhi perintah itu, jika tidak, dia benar-benar tidak punya uang untuk membayar kompensasi atas pelanggaran kontrak kerja. Dia juga punya cicilan mobil yang harus dilunasi. Howard telah mengarahkan yang lain untuk memarkir mobil mereka sepanjang pagi. Dia hampir kelelahan karena biasanya dia sangat angkuh. Sekarang, ketika dia melihat sepeda listrik diparkir di tempat parkir eksklusif untuk CEO, dia hampir kehilangan akal karena sedang lelah dan emosi. Setelah menderita berjam-jam mengarahkan mobil parkir, Howard hanya menantikan CEO datang. Dia ingin tahu apakah punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tapi yang didapatnya saat ini hanyalah sepeda listrik setelah menunggu sekian lama. Harvey berbalik. Pada saat itu, dia melihat Howard yang sangat murka. Dia memandang Howard tersenyum. "Ternyata si ketua kelasku. Bukannya kau bilang bekerja sebagai manajer di York Enterprise? Ternyata kau hanya bekerja sebagai penjaga keamanan." Howard sangat marah ketika melihat orang yang memarkirkan sepeda listrik di sana ternyata adalah Harvey. Dia tidak tahan lagi untuk memaki. "Harvey, kau tahu tempat apa ini? Kau pikir ini tempat yang bisa didatangi oleh pecundang sepertimu?" Harvey mengangkat bahu. Dia kemudian berkata, "Aku bekerja di sini juga." Howard tercengang. "Si pecundang ini ternyata bekerja di sini juga. Dan lagi, aku bekerja sebagai penjaga keamanan di sini. Itu berarti aku akan bertemu dengannya setiap hari.
Pada saat itu, Howard sangat ingin melompat dari gedung karena dia tidak dapat menerimanya. Hei, Sapam! Cepat ke sini! Aku mau memutar mobilku. Saat itu, sebuah mobil Porsche berhenti hendak parkir. Jendela mobil diturunkan dan mereka melihat wajah cantik dan senyum menawan Wendy. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.